Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan fillah, Allah subhanahu wa ta'ala ingin sekali orang-orang yang beriman kepadanya mendapatkan keberuntungan fid dunya wal akhirah. Yani mereka akan diberi sesuatu ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mereka melakukan amal perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak dirugikan oleh Allah sedikit pun. Allah akan balas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun seberat zarah, niscaya Allah akan melihat, akan menampakkan balasannya kepada hamba tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairun wa a'zam ajran. Wa azama ajra, dan kebaikan apa saja yang kalian perbuat untuk diri kalian, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa azama ajra. Niscaya kalian memperoleh balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merugikan sedikit pun setiap perbuatan manusia atau orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Allah beri balasan kebaikan meskipun sebesar biji zarah. Begitupun kejahatan yang dilakukan akan Allah balas sesuai apa yang mereka kerjakan. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya. Kebaikan apa saja termasuk apa yang kita kerjakan, Allah akan mengetahui dan membalasnya. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana kesungguhan seorang hamba mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal yang dia kerjakan pun akan Allah balas sesuai apa yang mereka kerjakan. Tidak sedikit pun Allah merugikan bagi hamba-hambanya. Bahkan Allah melakukan interaksi dari hamba melakukan sesuatu, Allah melebihkannya. Jika hamba itu mendekat kepada Allah sejengkal, Allah akan mendekat kepadanya satu hasta. Apabila hamba itu mendekat kepada Allah satu hasta, maka Allah mendekatnya dengan satu depak. Apabila hambanya itu mendatangi Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendatangi hamba itu dengan berjalan cepat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran, taqarrabtu ilaihi dzira'an." Jika seorang hamba mendekat dirinya kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya satu hasta. Wa iza taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu minhu ba'an. Dan jika dia mendekatnya kepadaku dengan satu depak, maka aku mendekat kepadanya dengan yang lebih dari itu. Ya, jika seorang hamba mendekat diri kepadaku dengan sejengkal, aku mendekat kepadanya satu hasta. Apabila dia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku mendekat kepadanya dengan satu depak.
yang lebih dari itu. Dan apabila wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Dan jika dia mendatangiku sambil berjalan, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Begitulah balasan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini termasuk hadis qudsi yang Allah berfirman, jika seorang hamba mendekat diri kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya satu hasta. Apabila hambaku mendekat kepadaku satu hasta, maka aku mendekat kepadanya dengan satu depa. Dan apabila hambaku mendatangiku sambil berjalan, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Inilah hal yang Allah balasi sesuatu kebaikan dari hamba-hambanya dengan yang lebih yang Allah berikan kepada mereka hamba-hambanya yang melakukan kebaikan dan mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan waktu luang, kesehatan, iman, Islam, kita menjaganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang yang diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan iman, diberikan Islam, hidayah yang besar itu, tetapi tidak menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, ni'matani maqbunun fihi ma katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu di dalamnya, yakni nikmat sehat dan kesempatan atau waktu luang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yakni dua nikmat yang besar, makbunun, ya, ini asal dari kata al-gobnu yang berarti membeli dengan harga yang terlalu mahal atau menjual dengan harga di bawah harga pasar. Nabi menyerupakan orang yang mukallaf dengan pedagang dan menyerupakan kesehatan badan serta kekosongan dari hal-hal yang bisa menyibukkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan modal sebagai modal seperti orang yang memanfaatkan situasi kesehatan dan waktunya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang bersyukur dengan nikmat kesehatan dan waktu luang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.